Selanjutnya, setelah melakukan pengisian profil serta setting PTKP dan tarif pajak, kita akan melakukan pengisian SPT WPOP 1770S pada pilihan menu Surat Pemberitahuan atau SPT. Sebelum muncul SPT-nya, kita buat SPT baru. Tinggal pilih jenis SPT yang diinginkan serta tahun pajak sesuai kasus. Pilih OK. Pada form 1770S ini terdiri dari lampiran 1, lampiran 2, serta induk. Untuk pengisian pertama, kita pilih lampiran 1. Pada lampiran 1 terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya kita isikan untuk royalti sebesar 28 juta serta penghargaan dan hadiah sebesar 5 juta. Maka jumlah bagian A sebesar 33 juta. Untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak terdapat 6 poin, tapi yang kita isikan hanya bagian beasiswa saja sebesar 72 juta. Untuk bagian C, kita memasukkan daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Kita pilih tambah untuk memasukkan daftar pemotongnya. Kita memasukkan data nama, NPWP, nomor, tanggal, jenis pajak, dan besar nominal PPh yang dipungut atau dipotong. Ini terdapat 3 daftar, yaitu PT Hakim Perdana, PT Mahardika, dan PT Maharata. Jika sudah diisi seperti ini, kita pilih simpan. Oke. Jika lampiran 1 sudah berhasil kita isikan, kita klik simpan. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan mengisi lampiran 2. Pada lampiran 2 terdapat 4 bagian, yaitu bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Untuk bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final terdapat 14 poin, tapi yang kita isikan hanya bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi dengan dasar pengenaan pajak sebesar 6 juta serta PPh terutang 600 dan dividen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta serta PPh terutang 1 juta. Maka jumlah 1 sampai 16 sebesar 1.600.000. Lalu bagian B, harta pada akhir tahun. Kita pilih tambah apabila ingin mengisikan. Kita isikan kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan sesuai contoh kasus. Ini contoh pengisian harta pada akhir tahun. Terdapat kode harta, tanah dan bangunan dengan nama harta, tanah, luas 500 meter persegi, tahun perolehan 2002, harga perolehan 250 juta, dan beri keterangan apabila terdapat keterangan. Jika sudah diisi seperti ini, kita pilih simpan. Oke. Kemudian bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ini sama dengan bagian B. Jika ingin mengisikan, pilih tambah. Isikan kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah nominal sesuai contoh kasus. Ini contoh pengisian kewajiban atau utang pada akhir tahun. Terdapat kode utang, utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, nama pemberi pinjaman, Bank BPD, alamat, Jalan Darmo, Surabaya, tahun peminjaman 2015, jumlah nominal sebesar 120 juta. Jika sudah diisi seperti ini, kita pilih simpan. Oke. Terakhir bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Jika ingin mengisikan, pilih tambah. Isikan nama, NIK, hubungan keluarga,
dan pekerjaan sesuai contoh kasus. Ini contoh pengisian daftar susunan anggota keluarga. Jika sudah sesuai, kita pilih simpan, oke. Lampiran 2 sudah berhasil kita isikan, kita pilih simpan, oke. Kemudian bagian yang terakhir yaitu induk. Pada identitas sama dengan di profil wajib pajak. Bagian A, penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 97.350.000. Penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 33 juta. Jumlah penghasilan neto sebesar 130.350. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan sebesar 130.350.000. Bagian B, penghasilan kena pajak. Pada penghasilan tidak kena pajak yaitu berstatus kawin dengan satu orang anak sebesar 63 juta. Penghasilan kena pajak sebesar 67.350. Bagian C, PPh terutang. PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8 sebesar 5.102.500. Jumlah PPh terutang sebesar 5.102.500. Bagian D, kredit pajak. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 6.167.500. PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 1.065.000. Bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Permohonan PPh lebih bayar pada 16B mohon direstitusikan sebesar 1.065.000. Bagian F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 0. Bagian G, lampiran. Pada lampiran kita cek list A, fotokopi formulir 1721 ayat 1 atau 1721 ayat 2 atau bukti potong PPh pasal 21. Dan B, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Kuasa, kita pilih yang wajib pajak, kita isikan tanggal 30 Maret 2017. Jika sudah, simpan oke. Setelah itu kita lapor data SPT ke KPP, yaitu jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar sebesar 1.065.000. Kita buat file, pilih lokasi penyimpanan, make new folder, oke. Ini sudah berhasil kita simpan. Klik oke. Kita beralih ke menu cetakan. Cetak. Ini merupakan SPT tahunan yang sudah dibuat. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ini sudah sesuai dengan contoh soal. Jika ingin menyimpan dalam bentuk PDF, kita pilih print. Lalu Microsoft XPS Document Reader, oke. Kita pilih lokasi penyimpanan, lalu kita save. Dan dokumen sudah tersimpan. Sekian cara pengisian SPT WPOP 1770S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.